What's up? Tegang amat hari ini? Udah makan belum? Hari ini kami akan membahas sesuatu nih. Wah, apa itu? Oke, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep dasar pendidikan, filosofis pendidikan, serta landasan pendidikan nilai dan norma. Anggota kelompok 1 ada nilai. Apa itu nilai? Menurut Jahiri, nilai adalah nilai makna, isi dan pesan, ruh atau jiwa yang tersirat dan dinyatakan dalam fakta, konsep, dan teori sehingga menjadi daya arti fungsional. Di sini, nilai digunakan untuk mengarahkan, mengontrol, dan mendefinisikan perilaku seseorang karena nilai digunakan sebagai standar perilaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah kualitas dari sesuatu atau harga diri sesuatu yang diterapkan dalam konteks pengalaman manusia. Nilai dapat diklasifikasikan menjadi nilai teoritik, nilai ekonomis, nilai estetik, nilai sosial, nilai politik, dan nilai agama. Pendidikan nilai, apa itu? Pendidikan nilai adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam diri siswa. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berfungsi sebagai pendidikan nilai karena mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila atau budaya bangsa melalui pembelajaran yang dilakukan dalam lingkungan sekolah. Tujuan pendidikan nilai dan norma, apa ya kira-kira? Tujuan pendidikan nilai dan norma pada dasarnya membantu mengembangkan kemahiran berinteraksi pada tahapan yang lebih tinggi, serta meningkatkan kebersamaan dan kekompakan interaksi atau yang disebut Piaget dengan ekonomi interaksi atau menurut Osler dinyatakan dengan beristilahan kekompakan komunikasi. Tujuan pendidikan nilai dan norma tidak dapat tercapai tanpa adanya aturan-aturan atau pertimbangan prinsip-prinsip belajar. Filosofis pendidikan nilai dan norma. Kita mahasiswa Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among yang memberikan kemerdekaan bagi anak untuk belajar. Peran guru adalah sebagai pamong atau fasilitator. Kemerdekaan dan kemanusiaan merupakan gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam sistem Among anak didik menjadi manusia yang merdeka, artinya merdeka pikirannya dan merdeka tenaganya. Lalu, di mana posisi pendidik? Ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan teladan. Ing madya mangun karso, di tengah terus memprakarsai. Dan tutwuri handayani, mendukung dan mendorong peserta didik terus maju. Mendidik adalah menuntun, bukan memaksa kehendak pendidik kepada anak-anak, tetapi siapakah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan? Ada 3 pusat pendidikan yang amat penting bagi anak, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Ketiganya perlu bekerja sama untuk kepentingan terbaik anak. Pendidikan itu luas, di dalamnya mencakup pengajaran, pendidikan, dan kebudayaan. Pengajaran hanya sebagian dari pendidikan. Tujuannya agar anak memiliki pengetahuan dan kecakapan yang cukup untuk hidup. Jika pengajaran memerdekakan manusia atas hidup lahirnya, pendidikan dimaksudkan memerdekakan manusia atas hidup batinnya. Di dalamnya ada budi pekerti yang ditampakkan, melalui tajamnya pikiran, halusnya rasa, dan kuatnya kemauan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan kebudayaan adalah pendidikan yang mempertinggi nilai kemanusiaan. Pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara juga digali dari akar budaya dan kecintaan pada tanah air. Pendidikan yang memerdekakan dan memanusiakan. Secara filosofis, pendidikan merupakan tindakan fundamental, yaitu tindakan yang menyentuh akar kehidupan, sehingga mengubah dan menentukan kehidupan manusia. Dengan demikian, pendidikan merupakan tindakan yang fundamental karena
mengubah dan menentukan kehidupan masyarakat. Landasan pendidikan nilai dan norma. Apa ya? Landasan pendidikan nilai dan norma sendiri ada 4. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan sosial dan manusia. Dan yang terakhir, landasan estetik. Pengertian norma. Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat di dalam berbuat, bertingkah laku agar masyarakat tertib, teratur, dan aman. Di samping sebagai pedoman dan panduan berbuat atau bertingkah laku, norma juga dipakai sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi perbuatan seseorang. Macam-macam norma. Norma dapat diwujudkan dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Misalnya undang-undang tertulis, norma adat dan kebiasaan tidak tertulis. Dalam kehidupan sehari-hari, norma dapat kita jumpai dalam segala bidang seperti kesenian, keagamaan, adat istiadat, dan pendidikan. Berikut ini merupakan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. A. Kebiasaan. B. Adat istiadat. C. Norma agama. D. Norma hukum. Ciri-ciri norma yang pertama yaitu harus disepakati bersama. Kedua, tertulis dan tidak tertulis. Ketiga, memuat sanksi. Keempat, bersifat dinamis. Fungsi norma 1. Melindungi hak-hak tiap orang agar tidak dilanggar orang lain. Yang kedua, menjadikan manusia yang dapat menaati peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menciptakan suasana yang tertib dan aman.